Red Spark menelan kekalahan saat melawan IBK, di mana pada pertandingan tersebut IBK dengan mudah mengalahkan tim Red Spark yang didominasi pemain cadangan itu menelan kekalahan telak 3-0. Hasil pertandingan ini memang tidak akan mengubah apapun di klasemen, namun Ko Hee-jin harus segera melakukan perbaikan dalam manajemen tim, apalagi pertandingan babak playoff akan segera dimulai, maka sudah waktunya mereka mulai melakukan persiapan. Seperti inilah komentar fans Korea. Kalau Jeon Da-bin tidak bisa, pakailah Kwak Seon-ok. Terus-menerus Jeon Da-bin dari awal sampai akhir benar-benar keterlaluan. Bagaimana Kim China bisa ada di liga profesional, dia sama sekali tidak bisa melakukan toss untuk serangan cepat di tengah. Meski Jeon Da-bin berkembang, dia hanya akan menjadi seperti Yo Seon. Jeon Da-bin tidak bisa digunakan karena dia tidak bisa menerima bola. Ho Cheol, kalau masih punya hati nurani, berhentilah dan pergilah ke Italia, tempat keluargamu berada. Melihat Jeon Da-bin melakukan blocking benar-benar lucu, tangannya hanya naik di atas net saja. Hyundai menurunkan semua pemain utama saat melawan tim yang akan mereka temui di babak playoff. Apakah Ko Hee-jin benar-benar bilang secara langsung bahwa Lee So-young bermain buruk? Tidak sopan sama sekali. Aku penasaran dengan tinggi badan Jeon Da-bin yang sebenarnya. Menurutku, dia bahkan tidak sampai 170 cm. Bagaimanapun dia, Lee So-young pernah bermain di Jeonggwangjang tapi dibilang tidak bisa main. Sungguh kepribadian yang buruk. Ringkasan pertandingan hari ini, Lee Sun-woo, penguasa tim kedua cadangan di tim utama, Park Hae-min calon masuk Suwon City Hall, Kim Hee-jin, model promosi untuk gulat Korea. Lee So-young bahkan Ko Hee-jin pun mengabaikannya. Mak Kyung dan China bersiap melamar kerja di pabrik teknik bersama. Selamat atas kemenangan IBK dan Lee So-young. Ketika Jeon Da-bin melakukan blocking, tangannya bahkan tidak setinggi Hwang Min-kyung, jadi jelas ada batasan dalam permainannya. Menang lawan tim kedua dengan pemain tim utama dan mereka malah senang. Dengan kemenangan hari ini dipastikan IBK akan tetap bersama pelatih Kim Ho Cheol tahun depan dan juga dipastikan mereka akan tetap di papan bawah musim depan. Aku baru pertama kali melihat pemain 19 tahun melakukan tip shot seperti itu. Sebenarnya, seberapa pendek dia? Jeonggwangjang sudah bermain cukup baik hari ini, bisa membawa set ketiga sampai dus melawan tim utama meski hanya dengan pemain cadangan. Astaga, bikin sakit mata. Menang lawan tim kedua pakai pemain utama, tapi malah joget-joget senang. Coba deh tim kedua kalian lawan tim kedua Jeonggwangjang. Pasti Jeonggwangjang menang telak dengan shoot out. Kalau saja mereka ambil satu set, bisa dapat double, tapi malah kebobolan balik dari 22-19, sial. Kenapa Kim China tidak menggunakan serangan tengah? Kalau tidak ada Jong Ho-yo dan Park Eun-jin, berarti tidak ada blocking sama sekali. Kalau setiap kali Lee Sun-woo melakukan spike asal, dia kena ketokan di kepala. Mungkin permainannya bakal berubah. Sepertinya Jeonggwangjang akan terus memakai pemain cadangan sampai akhir musim. Lee Sun-woo dan Moon Ji-hyun, mereka punya tinggi dan kekuatan bagus, tapi tidak bisa main dengan pengalaman. Pemain seperti ini harus dilatih melakukan tip shot setiap hari selama 2 jam. Pasti permainannya akan jauh lebih baik. Jeonggwangjang tidak akan mempertahankan Pyo Seung-ju. Musim ini hanya sekali pakai saja, sementara itu Park Hae-min dan Lee Sun-woo cuma santai-santai. Sepertinya mereka akan menurunkan pemain utama saat melawan Pepper, Hyundai, dan Haipas. Lee So-young dalam serangan, Lee So-young sebagai pemain kunci. Tanpa Lee So-young, IBK bakal hancur. Dia selalu berkontribusi, entah mainnya bagus atau tidak. Melihatnya berlari di lapangan dengan semangat itu menyenangkan. Lee So-young, let's go. Bagaimanapun juga peringkat sudah ditentukan, jadi sekarang harus fokus persiapan untuk championship. Lebih tepatnya, yang sudah dipastikan itu tiket ke babak playoff, bukan peringkat akhir. Hyundai masih punya peluang naik ke posisi kedua. Ada yang tahu tinggi badan Jeon Da-bin? Kayaknya dia bahkan tidak sampai 170 cm. Siapa yang lebih tinggi antara Lee So-young dan Jeon Da-bin? Yo So-young akan menjadi free agent, tapi dengan performa seperti ini, apakah dia bisa mendapatkan kontrak bagus? Kalau lihat cara Lee So-young dan Jeon Da-bin mencetak poin dengan tip shot, mereka terlihat mirip. Lee So-young sedang cedera bahu, tapi berani-beraninya menyamakan Jeon Da-bin dengannya. Jeon Da-bin kalau berkembang dengan baik pun, paling mentok jadi Hwang Min-kyung. Mana bisa dibandingkan dengan Lee So-young. Jeon Da-bin memiliki tinggi 175,3 cm dan dipilih sebagai pick ke-7 di putaran pertama dalam Rookie Draft 2024-2025.